daripada inspekturnya. Jadi tidak ada gerakan. Terima kasih. Jadi saya ulangi. Pimpinan, saya ambil alih. Masing-masing komandan ke samping kanan pasukan. Berjalan! Kompol Zainal Arifin, Kasih Papua Depo Air Polda Jambi. Dilanjutkan dengan Batalion D, terdiri dari 2 kompi, 1 kompi gabungan Reskrimum, Reskrimsus, Intel dan Narkoba, serta 1 kompi gabungan PNS Polda Jambi dengan Komandan Kopbatalion Kompol Edi Putra, Kanit 1, Subdit 2. Kita hadirin sekalian, perlu kami ingatkan, kami atas Kepang Upacara. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Lagu Mars Polri.
tamu undangan disilakan duduk kembali. Inspektur upacara. Hormat Sarjana. Tahun 2018 siap dimulai, selanjutnya pasukan siap diperiksa. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Pakar Kepolisian Daerah Jambi, Siginjai Sakti Wirabakti, memasuki lapangan upacara. Daerah Jambi, Siginjai Sakti Wirabakti. Hormat Sarjana. Mengenang arwah para pahlawan yang telah berdiri kita, mari kita sejenak merenungkan dan mengheningkan cipta seraya berdoa. Semoga para pejuang yang telah berdiri kita diberikan tempat terbaiknya di Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita mulai. Selesai. Teruskan.
laksanakan. Laksanakan. Di Belanda, kami polisi Indonesia. 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Pengucapan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Balik tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Jalan. Maju. Jalan. Wakilan penerima tanda kehormatan mengambil tempat dan laporan. Maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Tanda penghormatan Bintang Bengkala Dalaria Satya Lencana 24 tahun, 16 tahun, dan 8 tahun. Siap. Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat dan dana. Up. Pembacaan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 PK tahun 2018 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Bayangkara, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara kepada 11 Presiden Republik Indonesia cap tertanda Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia Kasih Inteltek Dit Intelkam Polda Jambi, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Pengabdian 24 tahun, nomor urut 8181, nama Ardiansah Munte, pangkat NRB Aida 77050711 tahun, nomor urut 18476, nama Presiden Republik Indonesia cap tertanda Joko Widodo. Selesai. Tanda kebesaran. Hadirin tamu undangan disilakan.
Untuk perhatian, istirahat, istirahat. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membacakan amanat tertulis Presiden Republik Indonesia pada upacara peringatan ke-72 Hari Bayangkara tahun 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Tinggi Negara. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPR RI. Yang saya hormati Panglima TNI dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kapolri, para sesepuh, senior, dan para Purnawirawan Polri, segenap anggota Polri, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama, atas nama rakyat, bangsa dan negara, saya menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-72 kepada segenap anggota dan keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun saudara berada dan bertugas, dari Sabang sampai ke Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada momen yang berbahagia ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban misi internasional di luar negeri. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada anggota Polri yang telah bertugas di jalan-jalan raya untuk memastikan lalu lintas selama mudik lebaran berjalan lancar. Saya menyampaikan apresiasi kepada anggota Polri yang selalu hadir menjaga keamanan dan ketertiban sehingga umat Islam bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan tenang. Hadirin yang saya muliakan, segenap anggota Polri yang saya cintai, pada peringatan Hari Bayangkara ke-72 ini, kita mendapatkan kabar baik karena dunia internasional telah menempatkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara teraman di dunia berdasarkan Law and Order Index yang dikeluarkan oleh lembaga riset internasional Gallup Law and Order. Sebuah capaian yang membanggakan semua, sebuah capaian harus kita jaga dan pertahankan, sebuah capaian yang merupakan hasil kerja seluruh elemen bangsa. Di dalamnya tentu ada peran anggota Polri, ada kerja keras anggota Polri, serta ada pengabdian dan dedikasi daripada anggota Polri. Terhadap Polri semakin meningkat, terlebih lagi saat dunia sekarang terus berubah, terus berkembang, dan bergerak dengan kecepatan tinggi yang membawa tantangan-tantangan baru, membawa ancaman-ancaman baru terhadap situasi keamanan dalam negeri. Di era digital seperti saat ini, Polri harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beragam, berevolusi dalam berbagai wujud dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi
Polri juga harus semakin siap menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional seperti ancaman kejahatan cyber, human trafficking, drug trafficking, sampai dengan arms smuggling. Selain itu, Polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme. Terorisme adalah kejahatan luar biasa terhadap negara, bangsa, serta kemanusiaan. Hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kejahatan terorisme ini. Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang dilanda konflik, tapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman yang sama. Di tanah air, kita tidak akan pernah melupakan tindakan biadab dan pengecut daripada pelaku bom bunuh diri yang bukan hanya menimbulkan korban jiwa warga masyarakat, tapi juga menjadikan aparat kepolisian sebagai target aksi terorismenya. Oleh sepernah lengah, tetap sigap dan waspada dalam menjalankan tugas, selalu mengembangkan diri dan melakukan terobosan-terobosan untuk terus mengatasi berbagai ancaman yang ada. Polri harus selalu melakukan pemetaan dini atas potensi ancaman keamanan dan ketertiban yang terjadi di dalam masyarakat. Selanjutnya, segera lakukan langkah-langkah pencegahan. Selain itu juga, saya ingatkan, tugas-tugas besar telah menanti Polri mulai dari pengamanan rangkaian Pileg Pilpres 2019, pengamanan Natal Tahun Baru, hingga pengamanan agenda internasional seperti pelaksanaan Asian Games ke-18, pertemuan tahunan International Monetary Fund Bank Dunia. Semua membutuhkan langkah antisipatif, memerlukan perencanaan yang detail dan matang. Tas internal dan profesionalisme Polri untuk menumbuhkan dan memperkokoh semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks. Kedua, lakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, terutama dalam penegakan hukum, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Ketiga, tekan budaya koruptif dan hindari tindakan yang berlebihan atau kekerasan eksesif karena kontraproduktif dan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Keempat, kedepankan langkah-langkah pencegahan melalui proaktif policing strategi dan tindakan humanis yang menangani setiap permasalahan sosial yang timbul. Kelima, tingkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan TNI dan semua elemen pemerintah maupun masyarakat sebagai implementasi pendekatan sinergi polisional. Saya yakin dengan ikhtiar untuk melakukan perbaikan-perbaikan, terus memperkuat soliditas dan berpegang teguh pada profesionalisme, maka Polri akan bisa menjadi institusi yang semakin dipercaya rakyat dalam menjaga stabilitas Kamtimas, penegakan hukum, dan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat. Demikian amanat saya. Injai Sakti Wirabati dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Pasaka Kepolisian Daerah Jambi, Singinjai Sakti Wirabati, hormat saudara.
Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Hormat Jajana! Rap! Tegak! Jajana! Rap! Hadirin tamu undangan dimohon berdiri. Lagu Mars Polri. Tidak ada. Ada. Hadirin tamu undangan disilakan. alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allahmu, atas limpahan rahmat dan ridhomu pada hari ini ke-72 Hari Bayangkara tahun 2018. Ya Allah yang Lapangan upacara. Saya atas nama pimpinan Polda Jambi mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan hadirin yang berbahagia yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada upacara Hari Bayangkara ke-72 tahun 2015 di Polda Jambi. Mudah-mudahan ini sebagai awal yang baik di mana Polri berulang tahun dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kami akan bekerja untuk melayani masyarakat dengan baik dan Polri juga siap dikritik dan berikan saran untuk perbaikan. Kepada seluruh pelaksana upacara, pasukan upacara, terima kasih dan bangga saya. Anda telah menunjukkan terbaik kepada Jambi. Terima kasih. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Upacara selesai, pasukan dapat diserahkan melalui komandan upacara. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas pelaksana upacara dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-72 pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Merdeka! Merdeka!
dengan mengulang tahun pasti kita akan merefleksi apa-apa yang telah kita lakukan setahun yang lalu. Kita akan mengevaluasi apa saja yang masih lemah, baik itu bidang operasional maupun bidang pembinaan. Pertama disampaikan tadi dalam pandangan presiden tadi, lalu kita tingkatkan lagi adalah masalah perubahan betul-betul ya, terutama dalam pelayanan masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Kita sudah memodernisasi beberapa pelayanan publik, dan bahkan salah satu pelayanan publik kita itu adalah patroli edukasi yang dilaksanakan oleh kita sebenarnya di Kompolnas itu mendapat penghargaan 99 kreatif breakthrough seluruh kementerian lembaga di ranking 25 dari 99 yang nanti pada hari Kamis kami juga akan hadir di Kemenpan RB di Jakarta bersama Kasar Brimob untuk mempresentasikan daripada kegiatan tersebut selama 30 menit di depan Menteri PAN dan RB. Jadi ke depan kita ucapkan terima kasih kemarin kepada seluruh warga masyarakat Jambi, unsur TNI, pemerintah daerah, elemen masyarakat yang telah bersama-sama menciptakan situasi aman, damai, dan tentram untuk pilkada di 3 kabupaten di Kota Jambi, Merangin, dan Gresik. Ke depan kita masih tugas berat dalam rangka Asian Games yang akan dilaksanakan di Palembang, kemudian juga Pileg dan Pilpres 2019 dan di depan mata, kita akan menjadi tugas tanggung jawab kita semua. Untuk TPA kapan di? Kita masih menunggu dari informasi dari Mabes Polri. Untuk Karla kabarnya? Karla kita setiap hari mendapat laporan ataupun informasi dari BMKG tentang informasi hotspot atau titik panas. Begitu ada informasi, itu bersama-sama dengan TNI yang ada di wilayahan, apakah di Polsek, atau Polres, atau Kodim, Merangin, melaksanakan pengecekan secara bersama-sama di lapangan. Dalam minggu ini ada beberapa hotspot yang sudah kita pantau dan sudah kita ketahui, langsung kita laporan, langsung diketahui laporannya hari ini juga. Ada penetapan tersangka apa untuk pembakaran hutan lahan? Sampai sini masih dalam penyelidikan agar berlaporan. Lagi, satu, dua, tiga. Boleh Jambi? 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Oke. Makasih Jambi. Ya. 1, 2. Lagi. Sama petugas kepercayaan. Iya. Jangan ramai. Ya. Ya, 1, 2. Lagi, 1, 2. Ya, ini. 1, 2. Lagi, 1, 2. Oke. Pak, kurang ke tengah, Pak. Kurang ke tengah. Pak. Kurang rapat. Kiri. Pak, izin kiri, Pak. Di kiri, Pak. Sedikit. Ya. Kurang, Pak. Di sini. 1. Ya. Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Di usia 72 tahun. Kemudian rasa syukur pada Allah bahwa membangkitkan semangat kinerja seluruh aparatur negara, masyarakat, dan hari ini juga bisa hadir di tengah-tengah kita dari daerah. Orang tua kami dan Bapak Maji Muas juga hadir, tauladan bagi kami semua. Dan tentunya para pejabat TNI, kemudian Polri dan unsur lapisan masyarakat dan juga dari KUB juga ada KUB 3 juga, kemudian Purnawirawan Polri, promoter Polri
siap mengamankan agenda Kamtibmas tahun 2018 dan 2019. Ya Allah, masa depan adalah milik generasi penerus. Karenanya kami mohon jadikan mereka sebagai generasi yang beriman dan bertakwa, memiliki mental kepribadian yang baik, hormat pada orang tua dan para pendahulu, dan jadikan mereka generasi yang berkualitas agar mampu membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Doa kami, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara syukuran ini, saya akan membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia pada acara syukuran peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-72. Yang terhormat dan saya muliakan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kala beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia kelima Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, para pimpinan lembaga tinggi negara, para Menteri Kabinet Kerja, para anggota MPR, DPR, DPD RI. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti upacara dan syukuran peringatan Hari Bayangkara ke-72 yang telah dilaksanakan sebelumnya. Program promoter dibangun melalui pendekatan profesionalisme dan modernisasi guna meraih kepercayaan publik. Program promoter difokuskan pada 3 kebijakan utama yang sederhana, yaitu peningkatan kinerja. Yang kedua, perbaikan kultur budaya. Dan yang ketiga adalah manajemen media. Peningkatan kinerja diwujudkan berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga telah menempatkan Polri berada pada 3 besar lembaga dengan kepercayaan publik terbaik. Pada survei yang dilaksanakan Litbang Kompas pada akhir Juni 2016 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Polri hanya 63,2%. Setelah 1 tahun pelaksanaan program promoter, survei Populi Center pada Agustus 2017 menunjukkan adanya perbaikan kinerja Polri, di mana 67,6% responden puas dengan kinerja Polri. Selanjutnya, survei Litbang Kompas pada Oktober 2017 menempatkan Polri sebagai lembaga yang dipercaya ranking ketiga teratas dengan tingkat kepuasan mencapai 70,2%. Karena institusi Polri merupakan milik seluruh rakyat Indonesia sekaligus sebagai aset bangsa Indonesia yang tercinta. Beberapa agenda nasional yang akan menjadi fokus Polri ke depan antara lain adalah pemeliharaan situasi Kamtibmas pasca Pilkada 27 Juni yang baru lalu, penyelenggaraan Asian Games 2018 yang ada di 4 provinsi, Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat. Polri bersama-sama seluruh komponen masyarakat juga mendapat tugas untuk pengamanan Pilpres dan Pileg 2019. Untuk itu kita harus bekerja maksimal untuk menjamin stabilitas keamanan dalam negeri. Elwina. Berikutnya juara kedua peserta nomor 12 adalah Zidan Al-Wafi. Berikutnya juara ketiga adalah nomor 02 nama M. Arif Munawar. Pengiriman dari Polres Batanghari. Oh, ada Batanghari. Berikut ya, nomor lagi. Ini Pak Dirbimas sudah muter-muter seprovinsi. Kemudian
Fatur Rahman, Ketua RT 01 Desa Bukit Harapan, mewakili juara kedua Pos Kamling RT 01 Desa Bukit Harapan, Kecamatan Merlung, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Silakan Pak Fatur Rahman. Yang ketiga adalah Pak Jono SAG, MPD, ya. Ini dari RT 11 Desa Kasang Budak, mewakili juara 3 Pos Kamling RT 11 Desa Kasang Budak, Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, Mas Jono, ini juga kalau nggak salah nih, wasit poli kita ini. Aktif juga, ini juara 1 juara 3. Mohon izin Jenderal, apakah ini ada kita pertunjukan dulu untuk iya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Apa itu ya? Remaja adalah harta kekayaan berharga bagi negara, generasi penerus bangsa. Jika remajanya baik, maka negaranya akan berseri menghadapi masa depan yang aman. Sekarang zamannya serba modern, Pak. Serba canggih, Bu. Serba teknologi, Bang. Mau bicara tatap muka, tinggal video call. Mau tahu tentang dunia terkini, tinggal
Allah. Narkoba juga menyebabkan menurunnya kesadaran. Anak tidak lagi mengenal orang tua sebagai sandaran dan panutan. Dulu ketika dinasihati, anak selalu mengangguk dan menggeleng. Tetapi setelah mengkonsumsi narkoba, belum dinasihati sudah mengangguk-angguk, menggeleng-geleng. Jadilah angguk-angguk, geleng-geleng. Na'udzubillahi min. Kita sekarang adalah generasi penerus bangsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram," yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana cara kita menghindar di Nomor 3, nomor 2 nanti posisinya kebetulan juara 3 dalam Quran itu ayah Irsyadi, orang tuanya nyampaikan dalam keadaan sakit, jadi diwakili oleh personil Bimas. Nah, ini jago juga nih. Dan juga ada lomba-lomba yang tentunya lomba poskamling misalnya, nanti juara 1, 2, 3 kalau nanti ada nominasi juga ada dilombakan di tingkat Mabes Polri atau tingkat pusat. Mudah-mudahan juga untuk lomba-lomba yang lain seperti tidak semua Polda yang mengadakan lomba yang sama, ada juga variasi-variasi dan sebagainya. Iya. Iya. Ini dari Tukal. Ya. Ya. Mohon izin Pak Danred berkenan memberikan trofi. Iya, ini lomba KI ya, lomba KI. Iya. Iya, terima kasih. Mohon izin Ibu Ketua Bayangkari daerah untuk pos kamling sepertinya Ibu Ketua nih untuk dapat mengambil gerakan untuk pos kamling. Karena tiap malam ngasih makanan ke pos kemaling. Siap. Demikian, mudah-mudahan setelahnya mohon izin nanti foto bareng Pak Kapolda, Pak Danred. Begitu bahagianya orang-orang tua mereka tentunya untuk hadir anak-anak putra-putrinya. Mungkin bisa kita mohon izin Pak Panitia, barangkali ada orang tuanya ada yang mendampingi. Iya, mungkin berkenan bisa foto bareng sebentar saja. Kalau memang ada orang tuanya nanti kita undang pada saat foto bareng, karena kebahagiaan ini adalah tidak terlepas dari binaan, bimbingan daripada orang tua mereka. Saat saja. Iya. Yang juara 1 nih. Nama Tantan. Ini yang juara masuk ke nasional. Oh ya. Iya. Kepulauan Pak Darren. Dan ada pos kamling juga dalam liburan 12. Silakan Bu, silakan. Iya. Tentunya kita kembali kepada nasihat dari orang tua, bahwa orang tua itu di samping yang melahirkan kita, ya bapak ibu kita juga yang melahirkan kita mendapatkan istri atau suami, juga orang tua kita dalam ajaran Islam agar tidak putus wujudnya, dan juga orang tua yang menyebabkan kita mendapatkan ilmu, ini juga orang tua. Jadi 3 sosok ini tidak terlepas dari kewajiban kita untuk mematuhi. Siapa lagi kalau bukan guru-gurunya, siapa lagi kalau bukan orang tuanya, bapak ibunya. Oh sebentar, sini Pak, sebelah kiri Pak, sini Pak, sini Pak. Ya, ini orang dai dan orang tuanya tilawatul Quran, kira. Ya. Miring. Pak,
1, 2, Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, Iya. Lebih Mas, terima kasih. 3. Oke. Tetaplah berkarya pesan-pesan Kapolri. 1, 2, 3. Jempol. Iya, baik, terima kasih. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih.